Baik, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar di teman-teman semua? Terdengar, Miss. Ya, Miss. Oke, kita bisa mulai ya mata kuliah kita untuk malam hari ini. Baik, teman-teman, di pertemuan ke-6 sebenarnya ya, di week ke-7 itu, jadi pertemuan stakeholder mind mapping ini tuh sebenarnya di pertemuan ke-7, tapi kita membahasnya di pertemuan ke-6. Nah, jadi untuk materi sebelum UTS itu pada malam hari ini akan tuntas. Di pertemuan berikutnya kita akan very briefly membahas tentang UTS. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang stakeholder mapping dalam marketing communication dan public policy. Jadi itu yang mungkin kita akan bahas selama beberapa menit kemudian. Baik, teman-teman, yang pertama di bagian sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang apa itu marketing communication, kemudian dari social contract-nya modelnya seperti apa, kemudian public policy seperti apa. Nah, tentu di pertemuan kali ini penting kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan pemetaan stakeholder atau biasa kita sebut dengan stakeholder mind mapping. Nah, apa yang dimaksud dengan stakeholder? Jadi siapa sih stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam marketing communication dan public policy? Tentu saja ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara, karena kita bicara tentang marketing communication dan public policy, tentu marketingnya sendiri itu berbeda kalau misalnya tag stakeholdersnya itu adalah company atau stakeholdersnya adalah pemerintah, atau misalnya marketing communication itu adalah produk dari pemerintah yang berusaha untuk dijelaskan kepada publik. Nah, therefore kita harus bisa memahaminya dari berbagai angle. Teman-teman yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam marketing communication, stakeholders itu adalah individu, ya. Stakeholders are individual atau grup yang kemudian memiliki kepentingan atau interest. Kemudian, jadi apakah individu dan grup itu memiliki interest dan terdampak dari bagaimana strategi komunikasi dari perusahaan tersebut. Nah, while dalam public policy, jadi pertama yang harus Anda pahami, teman-teman, jadi marketing communication itu setidaknya ya, stakeholders-nya itu berbeda dengan public policy. Jadi, again, saya ingin meng-highlight bahwa kalau kita berbicara tentang marketing communication, kita stakeholders-nya adalah individu atau grup yang kemudian memiliki kepentingan atau terdampak dari strategi komunikasi dari suatu perusahaan. Sementara kalau kita berbicara tentang public policy, kita berbicara tentang stakeholders yang memiliki pengaruh ya, entity atau orang per orang yang memiliki pengaruh atau terdampak dari kebijakan yang diambil oleh hasil dari aksi pemerintah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi itulah perbedaan utama dari kalau kita bicara tentang siapa sih stakeholders dalam marketing communication dan public policy. Jadi Anda perlu membedakan, dapat perbedaan signifikan antara stakeholder di dalam marketing communication dan juga stakeholder dalam public policy. Teman-teman, kalau kita bicara tentang marketing communication, tentu kita berbicara tentang perusahaan. Kalau kita berbicara tentang public policy, maka kita berbicara tentang pemerintah yang mengambil kebijakan dampaknya kepada
secara diverse kepada masyarakat tentu juga akan berdampak kepada perusahaan atau kita biasanya dalam bahasa ekonominya kita menginterpretasikan itu atau menerjemahkan itu dalam bahasa psiko- eh, market ya. Jadi segala sesuatu yang kemudian berdampak pada pasar, itulah kemudian stakeholders dari public policy. Baik, kita coba lihat berikutnya, seksi berikutnya. Nah, siapa stakeholders di dalam marketing communication? Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, teman-teman, bahwa kalau kita bicara tentang siapa stakeholder dalam marketing komunikasi, maka kita membaginya dalam tentu stakeholdernya itu sendiri, kemudian perannya seperti apa, dan potensial interestnya atau kira-kira kepentingannya dia apa ya. Nah, pertama adalah customers tentu ya. Kalau kita bicara tentang produk, tentu ada customersnya. Nah, customersnya siapa? Adalah orang yang pemakai terakhir dari produk tersebut. Kita bisa menyebutnya itu sebagai end user customers. Jadi, customers itu role-nya adalah pemakai dari produk dan jasa tersebut. Tentu saja interest dari customers itu adalah produk yang berkualitas, harga yang murah, kemudian brand value, ada nilai yang ketika kemudian mereka dapat ketika membeli satu barang, kemudian customer service-nya seperti apa. Itulah kepentingan dari customers. Nah, kalau kita berbicara tentang employee atau pekerja, employee ini bisa misalnya internal stakeholders atau orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, bisa juga adalah orang yang kemudian outsourcing dari perusahaan tersebut. Jadi internal stakeholder bisa yang mendeliver atau membuat produk tersebut atau mengantarkan produk tersebut, tentu kepentingan mereka adalah adanya job security, keamanan pekerjaan, kemudian lingkungan pekerja yang bagus, pertumbuhan karir yang bagus, kemudian apa nilai-nilai mereka secara individu itu align dengan atau sesuai dengan nilai-nilai dari perusahaan. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah supplier atau orang perorangan, bisa juga perusahaan yang kemudian menyediakan barang dan jasa kepada bisnis. Nah, apa yang diinginkan oleh perusahaan tentu dia menginginkan yang disebut dengan kontrak yang fair ya, adil, kemudian pembayaran tepat waktu, kemudian tentu saja kerjasama secara long term. Berikutnya teman-teman adalah shareholders atau pemilik dari saham, biasa kita sebut juga dengan investors. Peran mereka sebagai orang yang menyediakan keuangan atau capital. Nah, apa yang diinginkan oleh shareholders atau orang yang membeli aset, membeli saham dari perusahaan tersebut tentu adalah harus untung ya, perusahaan itu juga bisa tumbuh, kemudian investasi mereka bisa kembali, kemudian pelaksanaan bisnis yang dilakukan secara etis. Berikutnya teman-teman adalah media. Jadi media ini adalah channel untuk perannya adalah sebagai channel untuk komunikasi. Tentu saja media ini pengen atau menginginkan berita tersebut akurat, kemudian bisa terpercaya informasinya, kemudian perusahaan itu bisa terbuka atau transparan dan bisa bertanggung jawab. Kemudian kalau kita bicara stakeholders selanjutnya adalah local community atau komunitas setempat atau orang per orang atau sosial yang terdampak dari pelaksanaan bisnis tersebut. Nah, apa yang diinginkan oleh local community biasanya social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan seperti apa, kemudian dampak lingkungan apakah bisa diatasi, kemudian tentu saja penciptaan lapangan kerja. Berikutnya adalah kompetitor atau pesaing. Siapa kompetitor ini adalah orang yang kemudian orang perorangan atau perusahaan yang berkompetisi dalam pasar yang ceruknya sama. Nah, apa yang diinginkan oleh kompetitor tentu saja adalah competitive positioning atau posisi mereka dalam kompetisi, kemudian tren pasarnya seperti apa, kemudian pelaksanaan bisnisnya seperti apa. Terakhir, teman-teman, dalam marketing communication, stakeholders-nya itu adalah pemangku kepentingan, pemangku pembuat regulasi ya. Nah, tentu saja perannya adalah memastikan semua orang itu compliance atau mengikuti peraturan yang ada. Nah, apa kepentingan mereka? Regulatory compliance, dia pengen aturan yang dibikin itu dilaksanakan, kemudian dipatuhi oleh masyarakat dan perusahaan. Kemudian perusahaan dengan begitu dia memiliki transparansi, eh, baik itu dalam laporan keuangannya kepada shareholders-nya dan tentu juga punya jaminan terhadap produk yang dihasilkan agar tidak merusak atau menciptakan harms kepada masyarakat lainnya. Kemudian ethical marketing ya, tentu ada etika-etika marketing yang harus diikuti oleh uh,
perusahaan ketika dia mengeluarkan marketing strateginya atau marketing communication strateginya. Nah, ini adalah 8 stakeholders dalam marketing communication. Ini teman-teman perlu pahami bersama karena saya meyakini dengan kuat bahwa ini akan sangat penting buat teman-teman pahami dan eh, tentu juga bagi kita semua ya. Baik, teman-teman, di sesi berikutnya, di pembahasan berikutnya kita akan melihat siapa stakeholders di dalam public policy atau kebijakan publik. Nah, stakeholders dalam kebijakan publik itu pertama adalah pemerintah itu sendiri ya. Apa perannya pemerintah? Tentu menciptakan dan menciptakan eh, hukum dan peraturan dan tentu juga melaksanakan hukum tersebut. Apa kepentingan dari pemerintah? Tentu pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang bagus, kemudian eh, kepatuhan terhadap regulasi yang dilakukan oleh masyarakat, penciptaan kesejahteraan masyarakat dan tentu ya public favor dan social well-being. Kemudian yang kedua adalah NGO atau non-governmental organization, organisasi dan pemerintah yang perannya adalah memberikan advokasi untuk seluruh atau untuk spesifik kasus tertentu, misalnya tentu ada NGO yang kayak misalnya spesifik untuk ikan, ada NGO yang spesifik untuk terumbu karang, ada NGO yang spesifik misalnya untuk sampah dan sebagainya ya, atau ada juga yang untuk tambang. Nah, apa tujuan dari NGO itu tentu adalah human rights ya, hak asasi manusia, kemudian perlindungan lingkungan dan tentu keadilan sosial. Berikutnya, teman-teman, stakeholders di dalam kebijakan publik adalah bisnis dan perusahaan ya, dan bisnis. Perannya tentu mereka terdampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka ingin tentu saja potensi kepentingan mereka adalah di kebijakan pajak ya. Perusahaan itu pengen pajaknya itu biasanya stable ya, tidak berubah-berubah. Kemudian low tax policy, kebijakan pajak rendah, regulasi yang tidak berubah-berubah, kemudian kesempatan pasar yang sama dan terbuka bagi siapa saja, kemudian biaya operasi yang rendah. Biasanya ini akan berkaitan dengan kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian tentu yang keempat adalah masyarakat sipil, teman-teman. Masyarakat sipil ini tentu mencerminkan kita semua sebagai masyarakat sipil adalah eh, mencerminkan kepentingan kita, apa yang kita inginkan sebagai masyarakat tentu saja adalah keadilan sosial ya. Kemudian akses kepada public services seperti sekolah, jalan, rumah sakit. Tentu juga kita menginginkan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah stakeholders di dalam public policy adalah trade unions atau persekutuan dagang. Biasanya persekutuan dagang ini eh, biasanya juga di dalam perusahaan itu ada persatuan buruh ya. Nah, apa tujuannya persekutuan dagang ini biasanya untuk memproteksi perannya ya untuk memproteksi hak-hak dari pekerja. Apa yang pekerja inginkan tentu saja adalah gaji yang fair, kemudian situasi kerja yang baik, nyaman, kemudian keamanan kerja. Nah, berikutnya adalah industri association atau asosiasi industri. Nah, peran dari asosiasi industri ini adalah memberikan advokasi untuk kebijakan-kebijakan pada industri tertentu. Eh, apa interestnya membuat pasar itu tumbuh, kemudian regulasi kurang ya, dan lebih cenderung kepada favorable trade policy atau mendukung kebijakan-kebijakan yang mendukung pada perdagangan. Nah, berikutnya adalah media. Media ini mengkomunikasikan hasil dari kebijakan public policy. Interestnya tentu adalah memberi atau menyeimbangi atau melayani, memberikan informasi kepada publik, mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan tentu juga memfasilitasi kepentingan publik ya. Jadi media itu memiliki peran yang sangat penting. Kemudian di dalam public policy yang paling penting juga adalah akademia atau expert. Akademi ini memberikan hasil penelitian dan analisis. Jadi kebijakan itu kemudian dibuat berdasarkan evidence base, ada buktinya, kemudian ada hasil jelas yang menunjukkan long term impact atau uh, asesmen impact jangka panjang ya. Nah, itu adalah stakeholders di dalam kebijakan publik. Jadi kalau tadi kita berbicara stakeholders dalam marketing communication, di bagian segmentasi ini kita belajar tentang stakeholders di dalam kebijakan publik. Nah, teman-teman, yang paling penting kita pahami bersama juga adalah kenapa sih kita harus belajar tentang pemetaan
stakeholders. So why we need to, kenapa kita harus memetakan stakeholders itu, ya? Why we have to mapping stakeholders, kapan kita kemudian melakukan analisa public policy dan bagaimana implementasian dari strategi marketing. Nah, tujuan utama dari pemetaan ini adalah untuk memahami sebenarnya landscape ya, siapa saja aktor yang terkait, stakeholders yang terkait dengan begitu kita bisa memahami stakeholders yang terkait itu dia pengaruhnya seperti apa, influence-nya seperti apa. Jadi sebenarnya stakeholders mapping ini dia membantu pengambil kebijakan dan tentu juga marketers untuk memahami bagaimana em, kelompok-kelompok yang berbeda ini terdampak dari kebijakan tersebut atau strategi tersebut dan bagaimana kemudian mempengaruhi mereka serta mempengaruhi mereka sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Terutama kalau kita bicara tentang public policy, kita bicara tentang bagaimana kemudian kebijakan itu bisa diberikan pengertiannya kepada publik dan diterima oleh publik secara baik. Tentu semua pemerintah pengen hal seperti itu. Nah, teman-teman, ada kisahnya membagi di sini menjadi dua bagian, yakni public policy analysis. Jadi kenapa ini penting? Pertama adalah karena ada faktor yang disebut dengan public policy analysis. Jadi kebijakan publik itu harus kita bisa analisa ya, kira-kira ya. Ya, siapa pemain di dalam kebijakan tersebut? Seperti misalnya kalau kita bicara tentang sampah, kebijakan sampah. Tentu yang terkait dalam kebijakan sampah itu adalah pemerintah, bisa pemerintah pusat, misalnya pemerintah pusat misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya peduli terhadap lingkungan, mengeluarkan kebijakan. Nah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas daerah, kemudian oleh karena itu Anda sebagai marketers, kalau let's say Anda di hire oleh pemerintah untuk kemudian mendesain strategi public komunikasinya supaya bisa diterima oleh publik, maka yang paling penting Anda ketahui adalah siapa stakeholdersnya. Jadi Anda harus mengidentifikasi ya siapa stakeholders, baik itu individu, grup, dan organisasi yang memiliki interest dan bisa saja berpotensi terdampak dari kebijakan tersebut. Nah, that is basically at first you main job. Kemudian teman-teman ini tentu saja bisa saja dia agensi, kemudian NGO, bisnis, kemudian community groups, dan juga masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa memahami, kita ini merujuk kepada marketer ya, harus bisa memahami power dynamics atau perubahan dinamika kekuasaan. Karena kalau Anda melihat kebijakan itu ada yang bisa dibuat kemudian dirubah lagi, direvisi lagi, atau misalnya ganti menteri, ganti kebijakan, dan etc. etc. Jadi perlu ada mapping stakeholder yang bisa mengilustrasikan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi siapa yang diberikan kekuasaan dan bagaimana orang yang diberikan kekuasaan itu berpengaruh, itu sangat penting buat teman-teman pahami. Jadi Anda harus tahu menterinya siapa, pemimpinnya siapa, kira-kira partai politik mana yang akan mendukung atau yang akan menolak, kira-kira kebijakannya akan berubah seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah memprediksi hasil dari kebijakan tersebut. Jadi dengan memahami posisi dari stakeholders, baik itu pemerintah, kemudian masyarakat, apakah dia akan di-reject oleh masyarakat, seperti mungkin kasusnya adalah Tapera ya. Jadi Tapera ini, tabungan perumahan rakyat ini menjadi salah satu case yang cukup mendapatkan rejection dari masyarakat karena eh, itu kan seperti terkesan Anda harus bayar dulu. Apakah rumahnya jadi atau tidak itu menjadi urusan belakangan. Nah ini kalau misalnya Anda di-hire oleh pemerintah, tentu Anda harus mencari angle-angle-nya bagaimana supaya Anda bisa mencari model penjelasan yang tepat yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi Anda harus bisa juga melihat kira-kira outcome dari policy ini apa. Kalau misalnya pemerintah memberikan Tapera ini, misalnya ini mengeluarkan kebijakan ini, kira-kira dampaknya buat masyarakat apa, manfaatnya apa, dan sebagainya. Jadi, Anda harus bisa memprediksi kira-kira akan seperti apa hasil dari kebijakan tersebut. Kemudian berikutnya adalah develop effective communication strategy. Jadi, dengan teman-teman memahami siapa pemainnya, kemudian memahami apa namanya power dynamics-nya seperti apa ya. Kemudian tentu dengan memahami eh, hasil kebijakannya itu akan seperti apa, tentu teman-teman bisa kemudian mendevelop yang disebut dengan effective communication strategi atau strategi komunikasi yang lebih efektif. Jadi dengan teman-teman memahami stakeholders-nya itu akan membuat teman-teman mampu mendesain komunikasi yang sesuai ya, bisa
engaging dengan pemangku kepentingan, baik itu dengan grup tertentu atau meningkatkan apa namanya possibility eh, kebijakan publik itu bisa diterima secara luas. Kemudian yang berikutnya adalah marketing strategy implementation. Jadi implementasi dari marketing strategi itu harus bisa pertama meliputi target the right audience. Jadi dengan melakukan stakeholders mapping, kita memetakan siapa stakeholders dari kebijakan tersebut, siapa yang akan menjadi target, tentu kita bisa men-tailor strategi komunikasi kita yang tepat. Jadi kita bisa mentarget segmen audiens kita sesuai dengan kebutuhan mereka, preferensi mereka, kemudian behavior mereka, dan ini akan tentu membantu marketing campaign itu menjadi lebih efektif sesuai dengan target segmen kita ya. Kemudian yang kedua adalah membangun strong relationship. Jadi dengan memahami stakeholder tentu itu akan membangun hubungan emosional yang cukup baik dengan customers. Kita bisa mempengaruhi mereka, mempengaruhi partner. Dan ini tentu akan membawa pada peningkatan kesetiaan pada brand, advokasi, dan penjualan. Berikutnya teman-teman adalah mengantisipasi perubahan pasar. Jadi dengan kita melakukan monitoring kepada stakeholders ya, kita bisa kemudian mengidentifikasi kira-kira ancamannya apa, peluangnya apa di pasar. Ini juga akan membuat teman-teman mampu beradaptasi terhadap strategi marketing komunikasi yang jauh lebih proaktif. And the last one teman-teman tentu adalah dengan measure campaign effectiveness. Kita harus mengukur kira-kira efektivitas dari campaign itu seperti apa. Jadi stakeholders mapping ini bisa membantu Anda untuk melakukan tracking ya, men-track dampak dari marketing campaign yang Anda dilakukan oleh berbagai stakeholders. Jadi marketing itu bisa berdampak pada stakeholder satu, bisa juga tidak berdampak pada stakeholder dua. Nah, inilah functionnya. Jadi kalau ketika Anda melakukan mapping ini, Anda tahu bahwa saya si stakeholders, misalnya nelayan terdampak akan seperti ini modelnya. Kemudian, let's say petani, misalnya tambak garam akan terdampak seperti ini. Jadi dengan melakukan mapping ini, Anda tahu bahwa stakeholders ini kemungkinan besar akan terdampak besar aja sekian. Sehingga ketika Anda melakukan campaign, itu akan lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai target uh, uh, teman-teman semua sebagai marketer. Berikutnya, kita lihat apa itu stakeholders mapping ya, teman-teman. Jadi kalau tadi kita berbicara uh, kenapa ini penting, jadi sekarang what is stakeholders mapping? Apa sebenarnya pemetaan stakeholders itu? Nah, pemetaan stakeholders itu secara sederhana sebenarnya kita lakukan adalah um, suatu proses yang mengidentifikasi atau mengkategorikan individu ya, grup, kemudian organisasi yang memiliki kepentingan ya, atau mengambil peran ya, atau terdampak dari kebijakan suatu kebijakan atau marketing campaign yang kita lakukan. Nah, biasanya orang itu secara secara mapping akan melakukan pengkategorian ya, yaitu pengkategorian pertama adalah kepentingan dari stakeholders itu sendiri. Kalau kita lihat arah di sini, kemudian pengaruh dari stakeholders atau pengaruh atau kekuasaan dari stakeholders. Jadi kalau di bagian atas ini adalah high power, high interest. Jadi ada stakeholders yang memiliki kekuasaan yang besar, misalnya kementerian dan misalnya ini kementerian pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pengentasan kemiskinan. Nah, siapa yang paling memiliki kekuasaan penuh misalnya pemerintah? Kita lihat kementerian mana saja misalnya nih ya. Kemudian siapa yang memiliki interest yang tinggi, tentu saja misalnya pemerintah juga ya. Kemudian ada yang high power special interest. Dia kekuasaannya tinggi tapi eh, tidak terlalu tertarik. Misalnya pemerintah memiliki kekuasaan yang tinggi, tetapi pemerintah pusat misalnya memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi kasusnya misalnya terjadi eh, kebijakan di satu daerah ya, daerah terpencil misalnya. Kalau dia tidak melingkupi kepentingan nasional, biasanya pemerintah pusat tidak terlalu tertarik tuh di situ. Nah, kemudian ada yang low power tapi highly interested. Dia ke kepentingannya kekuasaannya rendah tapi kepentingannya tinggi. Biasanya ini kalau kita lihat NGO yang tidak memiliki kekuasaan atau dia orang yang terdampak misalnya dari kebijakan tersebut, tapi dia sangat tertarik ya atau they are highly interested sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, kemudian kalau dia dalam posisi low power highly interested maka dia harus keep informed, yang harus terus diinformasikan.
Kalau dia high power, highly interested, maka dia harus engage all the time. Kalau dia high power, less interested, maka dia harus selalu dipuaskan. Nah, kalau dia misalnya low power, less interested, kekuatannya rendah, kemudian tidak terlalu tertarik, maka eh, modelnya itu dia monitor aja. Kira-kira kebijakan itu seperti apa. Biasanya ini peran masyarakat secara umum. Nah, kalau kita lihat seperti misalnya marketing campaign dari produk yang eco-friendly ya. Nah, tentu stakeholder siapa? Pemerintah, regulasi, government regulator atau pengambil kebijakan, pembuat kebijakan, kemudian environment, lingkungan, customers, dan employee. Baik, teman-teman, berikutnya kita berikan contoh misalnya nih ya, ini adalah eh, pemetaan stakeholders pada rebranding Gojek di tahun 2019. Kita lihat pada saat tersebut Gojek itu hanya jasa yang mereka tawarkan itu hanya Gojek aja, belum ada yang disebut dengan food delivery dan sebagainya. Kita lihat ya stakeholder grupnya, customer tentu ya pengguna app aplikasi. Apa interest atau impact-nya seperti misalnya user experience, convenience, kenyamanan, harga, service quality, dan sebagainya. Engagement strateginya tentu fokus pada promosi yang ekosistemnya jauh lebih luas seperti penyediaan jasa service food delivery. Dulu tuh tidak ada food delivery, kemudian QR baru muncul. Kemudian stakeholders grupnya itu kalau customers app-nya ya, customersnya ya, atau aplikasi usernya. Dia pasti kalau user itu pasti pengen apa namanya pengalaman pemakaian yang jauh lebih enak, convenience, harga yang lebih murah, kemudian service yang jauh lebih bagus. Nah, kemudian kedua, stakeholders di dalam Gojek itu selain customers atau orang yang menggunakan aplikasi yang menggunakan jasa Gojek itu tentu ada driver ya. Driver ini adalah service provider atau penyedia jasa. Tentu mereka yang mereka inginkan adalah keamanan pekerjaan, kemudian pembayaran gaji yang eh, fair ya, kemudian kondisi kerja yang bagus. Cara engagement strateginya tentu dengan berkomunikasi bagaimana merebranding ketika Gojek ini berbrand menjadi berdampak pada income dan manfaat dari kerja mereka ya. Karena kan misalnya jasanya menjadi banyak yang ditawarkan. Kemudian investor, satu orang yang berinvestasi di perusahaan tersebut, tentu mereka kepentingannya adalah bisnis itu bisa tumbuh dengan baik, kemudian investasi mereka bisa kembali. Nah, mereka ini engagement strateginya itu dengan menegaskan bahwa ekspansi Gojek ini pada uh, into new market, ya, ekspansi Gojek pada pasar baru dan vertikal sini akan memberikan keuntungan besar kepada Gojek itu sendiri. Jadi kalau kita lihat memang Gojek itu dulu tuh sederhana ya, dia modelnya transportasi aja, kemudian dia pindah kepada jenis jasa yang lain, meskipun ada yang bertahan ada juga yang tidak tuh. Kemudian regulasi government regulators atau pembuat kebijakan tentu saja keinginan dari government regulators ini kepatuhan terhadap regulasi yang sudah dibuat, kemudian kepatuhan terhadap pajak. Jadi engagement strategi yang bisa dilakukan adalah bekerja dengan cukup dekat dengan pemerintah setempat untuk memastikan uh, regulasi ini tuh sesuai atau sejalan dengan pasar yang ada atau pasar baru yang akan diterapkan. Kemudian partner atau merchant atau restoran. Jadi karena Gojek ini berpartner dengan restoran, tentu um, restoran ini pengen bisnisnya itu jauh lebih bagus ya, bisnisnya tumbuh. Jadi mereka engagement story-nya itu dengan menunjukkan fitur baru ini untuk para pedagang, jadi bisa meningkatkan customers itu bisa menjangkau mereka melalui Gojek Service yang mereka sediakan ya. Kemudian employee atau pekerja, tentu interestnya adalah corporate culture atau budaya korporasi, kemudian keamanan pekerjaan, kemudian visi misi dari perusahaan. Engagement story-nya bisa internal communication ya, melakukan komunikasi secara internal dengan meng-highlight bahwa perusahaan baru, tujuan baru dari perusahaan itu, misi baru dari perusahaan tersebut, serta vision post branding dari perusahaan tersebut akan dilakukan ke depan dan berharap bahwa employee ini bisa bekerja sama dan tentu juga akan memberikan sisi positif terhadap perusahaan yang secara keseluruhan perusahaan bisa profitable dan akan berdampak sangat bagus buat perusahaan itu sendiri. Kemudian local community atau komunitas lokal, kepentingannya tentu kayak misalnya social responsibility, kemudian dampak mereka tidak ingin adanya dampak-dampak lingkungan yang
buruk bagi mereka ya. Kalau dampaknya bagus, itu that's very good. Nah, apa yang bisa dilakukan engagement strateginya itu dengan melakukan engagement pada local corporate social responsibility atau CSR-nya yang sesuai dengan visi misi dari Gojek. Ini ada cantul case tadi pemetaan stakeholder. Jadi stakeholders dari ketika perusahaan tersebut melakukan rebranding, ada customers yang harus diperhatikan, kemudian driversnya, investorsnya, government regulatorsnya model seperti apa, partnernya, restorannya, atau merchants, pedagang, kemudian pekerja, tentu saja adalah komunitas yang akan terdampak. Nah, ini kenapa kita penting melakukan pemetaan ini, karena kita tahu bahwa setiap aktor ini, stakeholders ini memiliki interest yang berbeda, dan tentu saja ketika kita pengen mentarget customers ini, tentu dia engagementnya itu berbeda ya, atau apa namanya model pendekatan yang kita lakukan itu juga tentu berbeda. Itulah kenapa kita penting belajar tentang stakeholders atau pemetaan stakeholders. Nah, ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan ketika melakukan pemetaan stakeholders. Yang pertama, teman-teman tentu adalah mengidentifikasi siapa stakeholdersnya, siapa individu tersebut, grupnya yang mana, dia akan terdampak seperti apa, dan siapa saja yang akan terkait di dalam mapping tersebut. Kemudian mengkategorikan stakeholders, apakah dia, nah yang tadi ya, highly influence, high power, high interest, modelnya seperti itu ya. Apakah powernya gede, interestnya gede, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian engage stakeholders. Jadi teman-teman bisa kemudian mendevelop strategi untuk melihat kira-kira stakeholder ini akan terlibat seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Ini bisa kita lihat seperti contohnya di dalam perusahaan makanan. Jadi perusahaan makanan yang ingin mengkampanyekan perusahaan itu apa menghasilkan produk yang lebih sehat, tentu dengan melihat kira-kira organisasi siapa nih yang akan terlibat di situ. Misalnya categorization atau Kementerian Kesehatan, kemudian stakeholder siapa saja nih, apakah anak-anak, masyarakat, kemudian suppliernya siapa, produsennya siapa, dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu melakukan stepping itu. Jadi dengan mengidentifikasi siapa stakeholdersnya, kemudian mengkategorikan stakeholder itu berdasarkan kekuasaan dan kepentingan, dan tentu juga melakukan engage stakeholders. Bagaimana kemudian bisa berhubungan dengan stakeholders yang terkait. Nah, ini adalah stakeholder matrix. Jadi ini adalah matriks yang biasa kita gunakan untuk tentu kita kalau memvisualisasikannya itu berdasarkan tadi pendekatan itu ya, pendekatan model seperti ini ya, nah, yang uh, let's go back to like pendekatan ini ya. Jadi ini adalah stakeholders engagement assessment matrix yang uh, kita uh, jadi berikan frameworknya. Nah, kalau kita tabelkan atau kita buat dari table itu. Nah, stakeholdersnya itu secara umum itu sebenarnya ada government regulasi atau pengambil kebijakan ya. Interest levelnya tinggi, power influence-nya tinggi, jadi engage closely, involved with decision. Kemudian NGO yang high dan medium, kemudian customers medium and low, and retailers medium and medium. Nah, ini yang akan Anda bisa petakan tadi pengkategoriannya berdasarkan box-box yang kita sudah jelaskan pada pembagian sebelumnya. Kemudian teman-teman, saya berikan contoh misalnya nih ya, kalau kita bicara tentang stakeholders mapping dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia, ini hanyalah case study-nya. Seperti misalnya pemerintah, tentu pemerintah pusat dia sangat memiliki interest yang sangat tinggi, powernya besar, interestnya besar, cara engagement strateginya tentu dengan memberikan kebijakan dan regulasi seperti misalnya pelarangan penggunaan plastik, kemudian manajemen sampah yang bagus ya, berkolaborasi dengan tentu semua aktor, semua stakeholders yang terkait, dan melakukan kampanye secara luas, secara besar-besaran. Kemudian pemerintah daerah tentu dia influence-nya tinggi, interest-nya tinggi. Tentu pemerintah daerah apa yang bisa dilakukan dengan mengimplementasikan misalnya local waste management inisiatif, jadi mengelola sampah mereka secara lokal, kemudian menaikkan kesadaran, dan tentu juga mendorong memberikan support kepada masyarakat setempat. Kemudian berikutnya adalah environmental NGO, dia influence powernya tinggi karena dia bisa mempengaruhi masyarakat, kemudian interestnya tinggi ya. Jadi dia bisa berpartner dengan pemerintah dan juga pelaku usaha untuk mempengaruhi kebijakan.
ya memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan campaign yang positif kepada masyarakat dan tentu juga memonitor pelaksanaan akuntabilitas dari perusahaan. Berikutnya adalah bisnis dan korporasi. Dia influence powernya tinggi, interestnya medium ya. Jadi dia bisa meningkatkan tanggung jawab dari perusahaan melalui misalnya mereka menyediakan packaging yang lebih sustainable, mengurangi sampah, kemudian juga tergabung dalam customer CRS initiative. Kemudian berikutnya adalah plastic manufacturers. Kalau pengen pengurangan sampah, tentu juga perusahaan plastik ini dia influence-nya tinggi ya, interest-nya low. Kenapa dia interest-nya low? Karena sebenarnya kan dia pengen untung. Sama aja dengan business corporation ini. Mereka itu kenapa medium? Karena dia harus mengikuti aja aturan dari pemerintah. Karena target mereka sebenarnya itu adalah pengen untung. Jadi plastic manufacturers ini harus melaksanakan regulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk misalnya pelaksanaan produksi yang lebih sustainable, mempromosikan untuk menggunakan material-material yang lebih ramah lingkungan, bisa didaur ulang lebih cepat, dan tentu juga bekerja sama untuk menciptakan partnership yang mendorong pada ada inovasi yang lebih cepat. Berikutnya teman-teman kita lihat pemetaan berikutnya adalah tentu consumer ya, eh, consumer atau eh, pengguna dari barang itu, masyarakat itu sendiri influence-nya rendah karena mereka pengguna, tapi mereka tentu akan interestnya akan sangat tinggi karena cara marketer untuk bisa kemudian engage dengan mereka dengan mengedukasi dan memberikan insentif kepada customer untuk misalnya mereka mengadopsi eco-friendly behavior secara seperti misalnya menggunakan plastik. Kita bisa mengedukasi mereka misalnya penggunaan kantong yang bisa dipakai ulang gitu ya, jangan sekali pakai terus dibuang. Kemudian menggunakan misalnya packaging atau kantong belanja yang lebih bisa di recycle. Kemudian media, dia powernya, pengaruhnya dia medium tapi interestnya tinggi karena dia bisa mendorong sebenarnya campaign yang membuat masyarakat itu sadar ya. Kemudian memberikan spotlight kepada perusahaan dan pemerintah untuk memberikan effort yang lebih besar. Tentu juga mereka juga bisa memberikan advokasi yang bagus. Kemudian berikutnya adalah retailers dan supermarket. Kalau kita lihat kayak misalnya Alfamart dan Indomaret, influence mereka itu sebenarnya medium, interest mereka medium. Nah, perusahaan retailers ini bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Untuk misalnya mereka eh, mendorong masyarakat itu untuk menggunakan reusable bag. Pakai kalau kita lihat sekarang kan sudah di Jakarta sudah dipakai itu ya. Mereka sudah tidak menjual sampah plastik. Sorry, kantong plastik. Jadi mereka bisa mendorong adanya recycling initiative. Jadi mereka tuh punya influence yang cukup medium ya, dan interestnya juga medium. Kemudian recycling industry tentu powernya rendah, medium sorry. Dia interestnya tinggi karena mereka mendapat untung dari situ. Jadi dengan adanya recycling industri ini, mereka bisa mengambil sampah sebenarnya terus daur ulang, terus mereka jual kembali. Tentu dengan kolaborasi dengan pemerintah, mereka bisa menciptakan juga kesadaran bahwa dengan pembuang sampah yang tepat dan didaur ulang dengan baik, dengan pengkategorian sampah yang tepat ini, mereka cita-cita dapat untung, masyarakat juga bisa teredukasi dengan baik. Kemudian sektor turisme, eh, terutama ya kalau kita bicara tentang plastic waste, tentu dia influence-nya medium, pengaruhnya medium, kemudian interest-nya juga medium karena kita lihat sektor turisme ini sebenarnya ini bisa debatable ya. Kalau sektor industri ini harusnya kalau pengurangan sampah plastik itu di satu sisi mereka banyak menggunakan plastik, di satu sisi sebenarnya kalau mereka banyak sampah ya, mereka juga tidak akan menjadi sellable, tidak akan menarik. Bayangkan kalau misalnya laut itu penuh dengan sampah, like who is going to be go there gitu, mengenjoy atau menikmati pemandangan tersebut. Jadi sektor turisme ini pengurangan sampah plastik ini terutama di wilayah-wilayah turis bisa dilakukan dengan melakukan partnership dengan masyarakat sekitar dan tentu juga dengan bisa meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi atau ketentuan tertentu sesuai dengan wilayah tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh misalnya teman-teman kalau teman-teman melakukan pemetaan stakeholders untuk case study yang kita bahas ini adalah pengurangan sampah plastik di Indonesia. Nah, teman-teman, eh, sesi bagian akhir adalah kenapa kita belajar tentang stakeholders mapping ini, karena ini penting. Anda harus tahu bahwa
siapa perusahaan yang ditarget, ya, perusahaan strategi seperti apa, siapa yang terdapat dari marketing tersebut. Kemudian kalau kita bicara tentang public policy, tentu saja ada stakeholders yang membuat kebijakan, ada stakeholders yang terdampak dari kebijakan, kemudian ada stakeholders yang harus melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga tentu teman-teman harus bisa memahami bahwa siapa saja orang-orang dan pemangku kepentingan yang akan terlibat. Nah, tentu teman-teman, akhir dari paparan saya pada malam hari ini adalah tentu saya mengharapkan teman-teman untuk bisa melakukan stakeholders mapping ini di dalam praktek real world marketing campaign. Nah, apapun jenis kampanyenya ya, misalnya penggunaan mengkonsumsi makanan sehat dan sebagainya. Nah, Anda bisa menyusun tuh misalnya stakeholdersnya siapa, kemudian menyusun kira-kira analisis kebijakannya akan seperti apa dan potensi ke depan suksesnya akan seperti apa. Baik, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan materi kita untuk malam hari ini. Seperti biasa, saya akan memposting rekamannya di YouTube dan akan saya berikan linknya. Nanti kita pembahasan lebih detailnya akan kita diskusikan kembali pada pertemuan depannya. Terima kasih.